Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Manusia ini adalah makhluk sosial yang dia tidak bisa hidup sendiri, tetapi dia harus hidup bersama yang lain. Dia harus berteman dengan yang lain. Dia harus bergaul dengan manusia lain. Namun demikian, di dalam agama kita, siapa yang kita jadikan sebagai teman itu harus betul-betul diperhatikan. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Hikam, yang kemudian diurutkan oleh Al-Imam Ibnu Ibad rahimahullahu ta'ala serta mensyarahkan, maka pada hikmah yang ke-42 beliau mengatakan ini tentang bagaimana konsep bersahabat, berteman dalam pandangan seorang ulama. Beliau mengatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Yang kalau kita artikan, janganlah kalian berteman dengan orang yang kondisinya tidak menambah semangat kalian, maksudnya dalam beribadah, dan ucapannya tidak memberikan petunjuk kepada kalian, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui hikmah yang pendek ini, beliau secara ringkas berpesan kepada kita bahwa kalau ingin berteman itu, carilah teman di mana kondisi diri dia dan perkataan dia itu membuat kita bersemangat untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila salah dalam berteman, maka ini akan membuat kita lebih cenderung dan jatuh ke dalam hal-hal yang akan merubah diri kita dan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dimaksud dengan hal di sini atau kondisi di sini? Maka Al-Imam Ibnu Ibad rahimahullahu ta'ala menjelaskan, yang dimaksud oleh kondisi yang akan menambahkan semangat kepada kita dari teman kita itu adalah orang-orang yang memiliki himmah yang selalu dia kaitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keinginannya itu dia gantungkan kepada Allah ta'ala. Kemudian dia tidak akan pernah meminta kebutuhan-kebutuhannya kecuali hanya kepada Allah. Dan dia tidak akan bertawakal dalam segala perkaranya kecuali hanya kepada Allah. Adapun makhluk, bagi dia itu bukan tempat meminta, bukan tempat minta pertolongan.
dan dia melihat makhluk tidak mampu memberikan mudarat dan juga tidak akan mampu memberikan manfaat, karena hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk itu. Maka kalau bersahabat dengan orang yang seperti ini, yang hatinya selalu bergantung kepada Allah, dia hanya berserah diri kepada Allah dan tak pernah menggantungkan diri kepada makhluk, maka mungkin meskipun secara ibadah mahdhah, mungkin ibadah sunatnya sedikit, maka ini akan membantu seseorang untuk lebih baik di dalam kehidupannya di dunia ini. Namun memang mencari sahabat yang sempurna tentu tidak akan ada, tetapi minimal kita mencari orang-orang yang ketika kita berteman dengan dia, melihat kondisinya, melihat sikapnya, melihat semua ucapan-ucapannya, itu membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kita harus menghindari orang-orang yang kondisinya, yang sikapnya, yang perkataannya bukan malah menambah, tetapi malah membuat kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau menambahkan hikmah yang selanjutnya. Apa kata beliau? Rubama kunta musian fa araka al-ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Barangkali engkau berbuat salah, tetapi persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk kondisinya darimu, itu membuat engkau melihat dirimu lebih baik. Apa maknanya? Kalau kita berteman, bersahabat dengan orang yang lebih buruk daripada kita, ibadahnya, sikapnya, maka ketika kita berbuat salah, maka akan ada bisikan di diri kita, kan dosa saya lebih kecil, teman saya ini banyak dosanya. Yang terjadi apa? Kita meremehkan dosa yang kita kerjakan. Mengapa? Karena kita berteman dengan orang yang lebih buruk daripada kita. Makanya minimal kalau kita berteman itu ya hampir-hampir miriplah peranginya dengan kita. Kalau tak bisa mencari yang lebih baik. Sehingga ketika kita berbuat salah, kita tidak menjadikan alasan bahwa salah kita itu lebih kecil daripada teman kita yang ahli maksiat. Namun apakah kita harus memilah teman dan tidak berteman dengan yang lain? Maka Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan kitab ini, beliau mengatakan bahwa kita harus memilih teman terkhusus untuk membuat kita bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan orang-orang yang membuat kita akan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, bukan bermakna bahwa kita tidak berteman dengan yang lain. Kita berteman sekedarnya saja sebagai interaksi sosial kita, tetapi tidak menjadikan dia sebagai standar kita di dalam kehidupan. Maka hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah ini juga berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kau bersama orang-orang yang jujur. Berarti Allah menginginkan kita bersama orang-orang yang imannya betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiri ila wajha. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi hari dan sore hari, yang mereka hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ayat ini menjadi pedoman bagi kita bahwa Allah perintahkan kita untuk bersama orang-orang yang akan membuat diri kita bersemangat dalam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul mengatakan, maslul jalisis salihi wal jalisis su kamasli sahibil miski wakil haddad. Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jahat adalah seperti orang yang
penjual minyak wangi dan tukang besi. Apa kata Nabi? La ya'limuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihah. Maka kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, bisa jadi engkau membeli minyak wanginya, atau engkau tak membelinya, minimal engkau akan mendapatkan harumnya. Artinya apa? Kalau kita berteman dengan orang-orang yang lebih baik dari diri kita, meskipun mungkin kita tak bisa seperti mereka, minimal kita bisa melihat kepada diri kita berapa rendah dan hinanya kita dibandingkan dengan diri mereka. Namun kalau berteman dengan ibaratnya dengan tukang besi tadi, meskipun mungkin pakaian badan kita tidak terkena percikan apinya, minimal kita mendapatkan bau yang tidak enaknya. Artinya apa? Kalau kita berteman dengan orang yang lebih buruk dari kita kondisinya, maka meskipun mungkin kita tidak akan melakukan maksiat seperti dia besarnya, tetapi sedikit banyak akan ada di hati kita, ya bolehlah sedikit-sedikit melakukan maksiat yang lebih kecil daripada apa yang dia kerjakan. Maka ketika himmat, ketika keinginan itu ada di hati kita, ini sangat berbahaya sekali, karena akan membuat kita cenderung untuk berbuat maksiat. Maka inilah kaum muslimin yang berbahagia yang perlu kita perhatikan bersama di dalam bergaul, di dalam berteman dengan siapapun. Maka carilah orang-orang yang dari sisi kondisi sikapnya, yang dari sisi perkataannya, itu akan membuat kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama berpesan kepada kita, kun ma'a abadid dunya bil adab. Jadilah bersama anak-anak dunia ini dengan akhlak yang baik. Artinya kalau kita bersama orang-orang yang dunia pemikirannya, silakan bergaul dengan akhlak yang baik. Wa ma abdul akhirah bil ilmi. Namun apabila kita berteman dengan orang-orang yang hidup mereka untuk akhirat, maka bertemanlah berdasarkan ilmu. Wa ma al arifina kaifa syi'ta. Namun berteman dengan orang-orang yang arif billah, maka bertemanlah sesuai yang engkau kehendaki. Artinya apa? Kalau teman kita itu lebih buruk daripada kita, maka secara akhlak dan adab tetap kita berikan yang terbaik kepada mereka. Kemudian kalau seandainya teman kita itu adalah orang-orang yang tujuan hidupnya untuk akhirat, maka tengok mereka, karena barangkali terkadang ada orang-orang yang hanya berpura-pura di hadapan kita. Kemudian juga seperti itu, ketika kita berteman dengan orang-orang yang arif billah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bisa melihat dan mengambil apa saja yang berasal dari diri mereka, karena insya Allah mereka akan mengarahkan kita kepada yang lebih baik. Itulah beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Tu'ala kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Yang penting adalah bagaimana kita di dunia ini bergaul, berteman dengan orang-orang yang lebih baik daripada kita, namun orang-orang yang mungkin di bawah kita tidak kita remehkan, namun kita bergaul bersama mereka dengan adab-adab. Dan apabila seandainya itu akan membuat kita jatuh kepada sesuatu yang buruk, maka kita tinggalkan mereka dengan adab-adab yang terbaik. Maka bergaulah bersama mereka secukupnya saja, sebagaimana dipesankan oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.